dipersembahkan oleh Kami dari pihak keluarga tidak mengharapkan hukuman mati untuk mereka, Mbak. Adik saya udah mati, adik saya udah meninggal, dia udah senang-senang di sana. Nggak akan mungkin hidup lagi. Melahirkan sendiri pun tidak bisa mengenali. Iya. Mau cium-cium juga nggak bisa. Mau peluk juga nggak bisa. Walaupun dia minta maaf sama saya, nggak bakalan saya maafkan. Oh, kalau kita buka lembaran sejarah dari satu halaman ke halaman berikutnya, kita bisa lihat zaman Majapahit misalnya, mutilasi sudah dijadikan sebagai sebuah cara untuk menghabisi nyawa atau menghukum seorang pengkhianat kerajaan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah pembunuhan ngeri dan biadab bisa tercetus karena keremehan sebab. Obsesi dan cemburu asmara mampu menganiaya dan merenggut nyawa. Potongan tubuh dan seretan sadis menguak dinginnya kekejian yang bengis. Tubuh yang dicincang terpisah-pisah. Bukan kebiadaban baru dalam sejarah. Pembunuh muda yang sanggup tertawa-tawa. Kisah itu ada, betapapun anehnya. Pembunuhan sadis itu nyata. Kita perlu tahu mengapa dulu dan kini berbeda. Inilah Mata Najwa. Di luar batas. Kisah pembunuhan sadis dan jauh mengingkari hakikat kemanusiaan terjadi beberapa bulan silam di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini menimpa perempuan muda bernama Siska Yofi. Kasus ini semakin rumit dan keluarga menduga ada banyak intrik. Telah hadir di studio Mata Najwa Elvi, kakak Siska Yofi. Selamat malam Mbak Elvi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sudah jatuh sesungguhnya vonis terhadap pelaku Iya. pembunuhan adik Anda, Siska Yofi. Dengan jatuhnya vonis, apakah kemudian keluarga sudah merasa lebih plong, lebih lega, bisa melanjutkan hidup, atau masih ada yang mengganjal? Sebetulnya kita bukan masalah plong atau lega sama sekali enggak, tapi kita ingin ini tuh kasus ini bisa lebih terungkap kebenarannya. Itu sih sebetulnya yang kita inginkan. Karena sampai saat ini kami dari pihak keluarga masih meyakini bahwa ini adalah adik saya itu bukan penjamretan biasa, tapi dibunuh secara sadis. Kami dari pihak keluarga masih tetap meyakini bahwa dia dibunuh. Walaupun memang di sidang akhirnya fakta-fakta itu justru tidak terungkap. Fakta-fakta sebagian justru tidak terungkap karena kita dari pihak keluarga sendiri kan sebetulnya sudah mengajukan beberapa investigasi yang kita buat sendiri gitu, dengan kita turun langsung ke lapangan, dan semuanya itu sepertinya tidak. Ya karena kita nggak punya, kita bukan orang ahli dalam penyelidikan, jadi kita hanya menyerahkan apa yang kita punya. Tapi itu semua juga sepertinya tidak digunakan untuk sebagai penyelidikan yang lebih maksimal lagi gitu. Mbak Elvi turun langsung sendiri, investigasi sendiri ke lapangan? Iya, saya sama keluarga. Jadi saya sama kakak saya gantian, kadang tapi saya dengan suami saya itu selalu ke lapangan untuk tanya-tanya sampai dari lokasi kejadian dari awal sampai ke siapapun yang memberikan keterangan kita langsung kejar gitu. Apa yang dikejar, apa yang dicari Mbak Elvi sampai investigasi sendiri? Kami ingin tahu yang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nggak mungkin sih kan kalau hanya untuk penjamretan biasa sampai sesadis itu, katanya cuman terseret gitu kan. Apalagi dikatakan rambutnya itu mirip kayak saya Mbak, cuman lebih panjang sedikit lah ini. Bisa masuk ke gear, logikanya di mana gitu. Dan sampai saat ini juga kita masih nggak percaya. Bahkan sampai ada yang beri masukan ke kita gitu kalau itu tuh nggak mungkin, dan kita langsung cari tanya-tanya sampai tanya ke ahli-ahlinya gitu kan, yang maksudnya yang memberi masukan ke kita, bahkan banyak yang bantu-bantu kita untuk bisa mengungkapkan itu yang sebenarnya terjadi. Karena kan kalau ngikutin apa yang ada, apa yang disuguhkan BAP dan penyidik itu kan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa gitu kan, tersangka. Tapi bukti-bukti di lapangan banyak yang tercecer gitu. Apa misalnya Mbak, apa yang bukti yang Mbak Elvi dapatkan yang kemudian tidak sempat terungkap di pengadilan?
Yang pertama masalah CCTV. CCTV itu yang diungkapkan ke pengadilan itu hanya 2 menit, Mbak. Sementara kalau misalnya kita lihat CCTV itu harusnya kan misalnya kejadian rentang waktu itu kan harus ada gitu 1 jam sebelumnya atau 1 jam sesudahnya, sehingga ketahuan kejadian yang sesungguhnya. Sementara di pengadilan itu hanya berdasarkan pengakuan si terdakwa bahwa dia hanya iseng lihat langsung panggil-panggil mau jambret aja gitu. Terus dikatakan adik saya ngerangkul dari belakang gitu untuk mempertahankan tasnya. Rasanya udah di luar logika kita gitu, itu nggak mungkin lah gitu seperti itu. Dikatakan awal katanya pembunuhan sadis, tapi baru berapa hari kemudian disebutkan penjambretan biasa. Saya mempertanyakan, logika saya belum masuk ke sana. Ibaratnya dari satu gunung ke gunung yang lain harus ada jembatannya kan. Ini sama sekali nggak ada, kita jadi bingung mau kemana. Ya mau nggak mau kita harusnya kita mencari, dan sebetulnya kita cari untuk mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk kita sebagai keluarga iya puas nih bahwa memang sebetulnya ini yang terjadi gitu. Ya tapi dengan keterbatasan kita, Mbak, kita kan nggak punya apa-apa gitu, kita hanya berdasarkan tanya sana sini, dan kita tanyakan atau ada CCTV, dan kita bahkan menemukan penemu sepatu, Mbak. Jadi sepatu adik saya yang high heel itu ditemukan sama warga di situ, dan itu diambil sama oknum tertentu yang nggak ketahuan siapa gitu, dan itu tidak dimasukkan ke dalam BAP. Kemudian ada lagi yang katanya melihat secara langsung merangkul bukan merangkul, si pelakunya bukan merangkul, jadi si pelakunya itu narik adik saya, diteduhkan di tengah-tengah di antara mereka. Itu juga ada yang mengaku seperti itu, dan itu tidak dimasukkan, tidak diselidiki dengan maksimal saya pikir. Kemudian kalau dilihat hasil bacokannya, dilihat dari luka-lukanya, rasanya nggak mungkin seperti itu. Oh, Mbak Elvi sempat melihat langsung kondisi Siska? Ya. Justru karena saya melihat kondisi langsung adik saya itu sebetulnya yang pertama kali lihat itu kakak saya yang kedua. Saya dipanggil yang kedua, begitu ngelihat kakak saya pingsan, saya lihat adik saya kondisinya hancur, Mbak, bahkan hampir setengah bugil karena dari ini bacokan kepala belakang, ini juga darah semua. Kemudian badan ini, payudara dan semuanya hancur, Mbak, tergores. Setiap kali di BAP disebutkan bahwa itu luka-luka itu ada, kami sekeluarga sakit, Mbak. Karena ya kita melihat bahwa itu kondisinya kayak diparut, Mbak, kayak daging itu diparut seperti itu, Mbak. Rasanya kalau cuman penjambretan biasa itu nggak mungkin. Dan kami meyakini bahwa itu adalah dibunuh, diseret dengan sadis. Yang sampai sekarang dari investigasi yang Mbak Elvi lakukan bersama keluarga, apa satu hal terkuat, bukti terkuat apa yang menurut Mbak Elvi seharusnya bisa jadi senjata bagi polisi untuk mengungkap kasus ini lebih dalam? Pengakuan dari orang-orang yang dengan yakin bahwa dia melihat secara langsung, itu harusnya sudah jadi bukti yang paling kuat. Tapi itu tidak dimasukkan ke dalam bahkan tidak tersentuh orang itu sama sekali oleh pihak instansi yang seharusnya bisa melihat itu ke sana. Handphone, Mbak, adik saya itu handphone pegang tuh 3. Secara logika dia masa dalam buka pintu kunci sambil megang kunci sambil pegang handphonenya berceceran, dan itu handphone kan karena saya dikasih tahu kondisi adik saya kecelakaan itu kan dibunuh itu kurang lebih pas maghrib, Mbak, pas maghrib, dan itu pasti heboh kan sepanjang jalan itu kan bunyi pasti, karena kita semua begitu saya dapat kabar kan kita langsung BBM, langsung SMS, langsung telepon, nggak mungkin kan handphone diem. Nah tapi masa itu tidak ada yang mengetahui, sementara saya malam hari jam 1, sekitar jam 1, jam 2 itu saya menemukan handphone itu tergeletak di jalan raya. Jadi yang menemukan justru Mbak Elvi? Iya, saya dan rekan kerjanya Siska. Jadi Mbak Elvi langsung datang ke TKP? Langsung ke TKP dan melihat ada handphone. Kondisinya masih utuh, Mbak, cuman LCD-nya aja yang retak. Tapi begitu terima balik ke kita itu sudah dalam keadaan hancur. Dan itu nggak tahu betul nggak handphone punya adik saya atau nggak. Karena memory card-nya nggak ada, semuanya nggak ada. Saya pikir ini penyelidikan harus lebih intensif lagi kalau memang ingin membuktikan bahwa itu ada. Dan saya lebih handphone itu kan sebetulnya ada recordnya kan, Mbak, ada yang direkamnya gitu kan. Nah itu
mana gitu, nggak terbuka. Yang harusnya kan itu bisa dari situ orang-orang aja ini fotonya langsung ketemu gitu pembunuhannya, sementara adik saya ada handphonenya, saya bantu ke pihak penyidik, nih nomor handphonenya gini, ini nomor handphonenya, ini foto CCTV-nya, ini apanya, semua saya serahkan untuk bisa membantu, tapi itu tidak dilakukan. Mbak, kami dari pihak keluarga tidak mengharapkan hukuman mati untuk mereka, Mbak. Adik saya udah mati, adik saya udah meninggal, dia udah senang-senang di sana, nggak akan mungkin hidup lagi, kita nggak akan bisa dapat balik lagi adik saya. Kalau misalnya dia dihukum mati, berarti kan ada korban lagi yang lain.